Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Langkung dipayun sim abdi sabadakeun maca bismillah, alhamdulillah, shalawat cenderung salam mugia dilimpahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kakantun ka para keluargana, para sahabatna, tur dugi ka urang sarina janten umatna. Mudah-mudahan ngingkeun syafatul umat mantana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadaya anu kusim abdi kahormat anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Nepangkeun nami abdi Yusuful Hamdani, asli nama ti Jatiragas Karawang, kapungkur mondok di Ponpes Asraf Ciganea, kantos ngajar di Ciganea cuman sabuat lengoh, tos nikah ngalih ka Cilegong, tos di Cilegong ngalih deui ka Maracang. Ku bahasa Sunda ngartos campur, tapi hari ngartos mah ngartos merenya. Kadang-kadang abdi ge lamun bahasa Indonesia sadayana gitu sok babaletot gitu abdi ge campurnya. Dalam kajian ini ibtidaan, lamun cek bahasa Indonesia ibtidaan teh teuing naonnya, lamun cek bahasa Sunda mah ngamimitian gitu. Pertama lah ibtidaan teh dengan membawa kitab Safinatun Najah, kitab Safinah. Sabab menurut para ulama khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa ilmu yang harus dikaji sesudah ilmu tauhid adalah ilmu yang berhubungan dengan tauhid, yaitu ilmu fikih. Tentang sholat, tentang wudu, tentang zakat, puasa, naon sadayana. Tapi sebelum mengkaji kitab Safinatun Najah harus dulu diketahui. Tadi sudah dibicarakan bahwa ilmu yang pertama dikaji menurut ijma ulama itu adalah ilmu tauhid. Karena ada dalil awalul wajibi alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awalul wajibi alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awalul wajibi, yang paling pertama hukumnya wajib, alal insani, kepada seluruh manusia, itu ma'rifatul ilahi, ma'rifat kepada Allah, bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya. Yang menjadi soal pertanyaan, apa itu ma'rifat? Ma'rifat ya ma'rifat, pokoknya ma'rifat. Ada istilah ta'arufan. Kalau laki-laki datang melamar kepada seorang wanita, ta'arufan, perkenalan. Ma'rifat ngambil dari lafaz arofa, mengetahui, mengenal. Berarti ma'rifat kepada Allah itu mengenali atau mengetahui Allah. Jadi pertanyaan lagi, gimana tata cara mengetahui Allah, mengenal Allah? Kurang kaji dulu ilmu yang wajib diketahui sebagai muqaddimah. Kita mengaji kitab Safinah, kitab fikih, tapi di dalamnya ada tauhid. Hitung-hitung kita beli kopi, pas dibuka dapat motor. Gitu.
Ilmu marifat kepada Allah itu ta'aluk kepada lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya ijma ulama berpendapat syahadat itu ada dua. Satu syahadat syar'an, kedua syahadat munjin. Syar'an itu cukup di dalam lisan saja supaya sah semua akad-akadan. Contoh akad ijab kabul, syahadat syar'an cukup. Contoh seorang mualaf masuk Islam, syahadat syar'an cukup. Tapi jikalau kita ingin tembus syar'an ke akhirah, itu harus melalui munjin. Syar'an itu menurut syariat, munjin itu adalah syahadat jiwa, syahadat hakiki, yang dimana syar'an dan munjin itu maknanya beda. Kalau syahadat syar'an, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi syahadat munjin itu tidak begitu. Makanya anak-anak santri di Jawa, makna syahadat munjin itu seperti ini: asyhadu nekadaken ingsun kelawan makrifat dan tasdek an ing saustune kelakuan dan tingkah la ilaha ora nono zat pangeran dan wajib disembah iku mujud illallahu angin sapa Allah wa anna muhammadan lan satuhune Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi sarua wa asyhadu dan nekadaken ingsun kelawan makrifat sareng tasdek anna muhammadan satuhune Kangjeng Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Yang jadi pembahasan itu munjir itu asyhadu, aku bertekad dengan makrifat dan tasdik. Nah, itu yang jadi pertanyaan, yang jadi pembahasan lafaz makrifat dan tasdik. Apa itu makrifat, apa itu tasdik? Mayoritas jarang dibahas tentang makrifat dan tasdik yang ada di dalam syahadat munjin. Jarang-jarang. Mayoritas dibahas syar'an dan syar'an. Syar'an itu cukup sah di dunia saja, tapi kalau ingin tembus ke akhirat, tembus ke hakiki, itu harus munjin. Makanya jikalau kita ingin makrifat kepada Allah, kajilah syahadat munjin. Kenapa syahadat munjin harus dikaji? Sebab pertama yang akan dijawab, yang akan ditanya di alam barzah, awas, bukan alam mahsyar, ada alam barzah, ada alam mahsyar. Alam barzah dan alam mahsyar beda. Alam barzah itu alam kubur, alam mahsyar alam akhirat, nanti pas waktu kiamat kubro. Sebelum kita ke alam mahsyar ada istilah alam barzah, alam kubur. Berarti yang akan kita lalui setelah kehidupan itu kematian, pertama yaitu alam barzah. Di dalam alam barzah ada istilah su'al munkar wa nakir, pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Pertanyaan pertama malaikat munkar wa nakir yaitu marrabbu buka, siapa Tuhanmu? Tidak akan bisa menjawab Allahu Rabbi jikalau kita tidak tahu apa ma'rifatullah, apa tasdik. Ada yang tahu takrifan ma'rifat itu apa? Yang pernah di pondok mungkin. Apa tuh definisi ma'rifat? Kata anak santri, idrakun jajimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun muwafiqul lil waqi'i nasiun an dalilin. Jadi pamanggih menemui sesuatu hukum beserta dalilnya, nasiun an dalilin, yang datang dari taklil. Taklil itu ilat, alasan, dalil. Nasiun an dalilin,
yang tidak naon sinya bahasa Indonesia ulah gingsir henteu ilah henteu tulak leok lah lamun teu cecepot teh mah. Jadi itu kana yakin. Jadi hararese bahasa Indonesia itu naon ieu teh. Aduh. Ieu teu luak leok lah. Lamun cek bahasa natijana mah yakin lah. Geus moal wah gingsir. Nu timbul tina alasan. Contoh makrifat ka Allah teh. Bahwa yen Allah teh aya. Yakin dina hate. Henteu deui wah gingsir, henteu diragu-ragu. Henteu deui cek bahasa moal wah gingsir kaganggu ku omongan-omongan sejen. Yakin bahwa yen Allah teh aya. Anu kasipatan eta Allah teh sifat wujud. Sifat wujud kalau dibahas itu gak bakalan beres 1 jam 2 jam. Sifat wujud Allah nanti dibahas wujud adanya Allah itu ma'rifat. Jadi jikalau kita ingin ma'rifat kepada Allah, ketahuilah sifat-sifat 20 wajib di Allah, 20 yang wajib yang mustahil di Allah, yang 1 mustahil di Allah. Jadi berapa? 20 tambah 20 tambah 1 jadi 41. Alhasil jikalau kita pingin ma'rifat kepada Allah, ya minimalnya cangkangnya aja dulu lah. Kalau isinya gitu, insya Allah nanti dibahas. Jadi hafal-hafal kulitnya lah. Wujud idam bako eta. Jikalau kita tidak hafal itu, tidak hafal jangankan isinya, luarnya aja kulitnya nggak hafal, aduh patah halak maka celaka. Kadang-kadang kita mah itu mah pelajaran anak-anak. Tapi kenapa itu pelajaran anak-anak? Dikarenakan pelajaran itu suka ada diajarkan kepada anak-anak. Kenapa diajarkan anak? Supaya dia mengetahui, supaya dia mengenali siapa Tuhannya. Jadi kadang-kadang kalau sudah belajar ngaji udah hafal, minimal masuk SD atau keluar SD masuk SMP udah ditinggalin. Mayoritas anak zaman sekarang segitu. Padahal itu sampai ilal mauti, sampai mati harus tahu. Itu berlaku untuk semua manusia. Dari zaman ila zaman akhir, ke zaman sampai akhir. Bukan sampai tamat SD, bukan sampai tamat SMP. Kalau udah tamat SMP udah nggak dikaji lagi. Wajib itu sampai mati harus tahu. Minimal kulitnya, luarnya, wujud idam bako, maksimal isinya. Terus wa asyhadu nekadakeun ingsun kelawan makrifat kepada tasdek, makrifat kepada baginda Muhammad. Makrifat kepada baginda Muhammad yaitu sama, mengetahui sifat-sifatnya. Ada berapa yang wajib? Ada 4. Yang mustahil ada 4. Yang jaiz, yang wenang jaiz ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 jadi 9. 9 ditambah 41 jadi 50. Yang disebut aqaidnya iman. Aya pepujian budak ngaji bahasa Sunda. Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 anu wajib di Allah, 20 anu muhal di Allah, hiji anu wenang di Allah, jadi jumlah 40 hiji. 4 anu wajib di Rasul,
opat anu mual di Rasul, hiji anu wenang di Rasul. Jadi jumlahna salapan jeung 40 hiji, jadi jumlah 50 perkara. Jadi natijana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus tahu makrifat kepada Allah itu gimana, tasdik itu gimana. Tadi makrifat kama dukira udah dibahas. Tadi kan asyhadu, aku bertekad, aku bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Berarti yang tahu tarifan tasdik, definisi tasdik itu seperti apa? Tarifan definisi tasdik itu kalau menurut ijma ulama namanya ma'iddi'ani wal qabul, mengakui dan menerima. Mengakui bahwa yen Allah Tuhanku, mengakui bahwa Allah Tuhan, qabul Allah Tuhanku, idian Allah Tuhan, qabul Allah Tuhanku. Tasdik ke Muhammad, Nabi Muhammad seorang nabi dan seorang rasul. Qabul Nabi Muhammad nabiku dan rasulku, gitu. Maka natijah alhasil tina sadat munjin itu ta'aluk cumantel kana jiwa, anu eta ta'aluk kana jiwa teh ta'aluk di kana lapat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Gusti Allah, Gusti Tuhan abdi, sareng ridho Gusti Islam agama abdi, sareng ridho Gusti Nabi Muhammad nabi sareng utusan abdi. Eta mana jiwa, mana hakiki na sadat munjin. Sanggeus apal naon makrifat, apa itu tasdik? Balik lagi, makrifat kepada Allah dengan tata cara bahwa yen Allah itu wajib kesifatan sifat wujud. Apa artinya wujud? Allah itu ada. Ada di mana? Jikalau ada yang bertanya Allah di mana, kalau kita yang awam gak boleh jawab, gak perlu jawab, dikarenakan pertanyaannya juga sudah salah, maka jawaban pun akan salah. Jadi jangan bertanya Allah itu di mana, dikarenakan Allah itu la muhtajalah, Allah itu tidak bertempat. Cuman jikalau kita kepepet berdebat dengan aliran-aliran yang selian ahli sunnah wal jamaah, contoh seperti kan dulu kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu dia itu berpikir bahwa jikalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah itu banyak, tidak satu. Gitu. Tapi dijawab oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah pas waktu itu umur 89 tahun. Menurut ulama yang lain berumur 11 tahun. Jadi menurut dijawab Imam Abu Hanifah bahwa Allah itu ada di mana-mana, dikarenakan Imam Abu Hanifah pingin membasmi hujah-hujah para ulama Qadariyah, dikiaskan dengan air susu. Jadi waktu dulu pas waktu zaman Imam Abu Hanifah masih bermondok, ada kaum Qadariyah yang ngujah bahwa Allah itu banyak, Allah itu tidak satu. Jadi pingin membongkar, menggali gimana bisa pembahasan yang sejelasnya
yang sebenarnya. Jadi semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah semua di debat. Semua di debat. Tidak ada yang bisa menjawab. Terakhir gurunya Imam Abu Hanifah. Terakhir. Pas waktu terakhiran Imam Abu Hanifah gurunya mau bersayembara besok, gurunya Imam Abu Hanifah bermimpi bahwa dia ada di ruangan bungalau, dia dunia, petamanan dunia. Pas waktu keluar banyak bunga-bunga yang harum, bunga-bunga yang indah. Pas dilihat ke gerbang ada lagi asadun, harimau. Ketika bangun, dia mengumumkan pada santrinya, aku bermimpi bahwa tadi malam aku bermimpi aku ada min riyadil dunya, ada di petamanan dunia, bungalau. Tapi pas waktu keluar, aku melihat bunga-bunga yang indah, harum, dan dilihat lagi di gerbang ada seekor macan. Apa itu artinya? Siapa yang tahu? Bertanya kepada santrinya. Ternyata yang menjawab Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, Mama, min riyadid dunya wa riyadul jannah. Bungalau petamanan dunia dan petamanan surga itu adalah ribat pondok pesantren ini. Pas Mama keluar melihat bunga-bunga yang indah dan harum, itulah anak-anak santri. Pas waktu Mama melihat ke gerbang ada seekor macan, itulah aku, cek Imam Abu Hanifah. Tapi lain sombong, itulah Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah termasuk madhab. Madhab itu kan ada 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Hanafi, Abu Hanifah. Jadi sebelum Mama besok berdebat, izinkan saya yang dahulu sebelum Mama. Kata gurunya, jangan. Ulama-ulama yang lain pun kalah, apalagi kamu. Tidak Mama, izinkan saya untuk maju paling depan sebelum Mama. Datanglah waktu besok pagi, adakan sayembara perdebatan sifat wujud. Diperdebatkan sifat wujud. Ulama Qadariyah di atas panggung, Imam Abu Hanifah beserta gurunya di bawah panggung. Pas waktu bertanya kaum Qadariyah, ayo siapa yang mau berdebat dengan saya? Maka Abu Hanifah lah yang berdiri. Kata kaum Qadariyah, aduh kamu, jangankan anak kecil, ulama-ulama yang sehebat apapun nggak bisa menjawab pertanyaan saya, apalagi kamu. Jangan melihat dari kecilnya. Sebelum pengersa, sebelum kiai berhadapan dengan guru saya, hadapi saya sebagai muridnya terlebih dahulu. Langsung soal dari kaum Qadariyah ke Abu Hanifah. Apa pertanyaannya? Allah itu ada? Ada, kata Imam Abu Hanifah. Kata Qadariyah, di mana? Nah, kata Abu Hanifah, sebelum aku menjawab Allah itu di mana, aku tuh anak kecil, kiai, perjalanan jauh, belum makan, belum minum. Biasanya pagi-pagi aku minum susu. Biasanya. Sebelum aku menjawab, tolong bikinin dulu aku susu. Aduh, repot cenah dia Qadariyah. Bikinin susu. Bikin susu. Pas dibikin susu, diminum, satu legukan. Terus Imam Abu Hanifah bertanya, ya Kiai, ini air susu mengandung apa? Vitamin apa? Vitamin A. Saya mau tanya, ini vitamin A ada di mana? Apakah di bawah? Apakah di atas? Apakah di pinggir? Apakah di mana? Kata Qadariyah, ya di mana-mana. Begitu juga Allah.
Selagi dunia ini alam semesta di sana Allah ada. Gitu. Seperti adanya vitamin A di semestanya itu air susu. Jadi secara natijah Imam Abu Hanifah juga tidak menjawab Allah itu ada di mana-mana, cuman dikiaskan kepada air susu. Selagi itu air susu ada, maka vitamin A ada. Jadi kalau ada yang bertanya di mana Allah, jangan menjawab, karena Allah la mutajalah, Allah tidak membutuhkan tempat. Makanya sifat wujud dalam Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Silakan cari dari Fatihah sampai surat terakhir An-Nas, itu dalil sifat wujud tidak ada. Makanya dalil sifat wujud itu dalilnya kaul ulama. Man arofa nafsahu arofa rabbahu. Siapa yang tahu jati dirinya, maka dia akan tahu dengan zat Allah. Kita di mana, kemana? Dalilnya seperti itu. Man arofa nafsahu arofa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, jati dirinya, maka dia pasti tahu dengan zat Allah. Kita di mana dan kemana? Kita juga wujud. Kita juga wujud. Wujud itu ada. Cuman wujudnya kita itu bigori kidam, tidak kidam. Apa tuh kidam? Lamun cek bahasa Sunda teu aya mimitina, lamun cek bahasa Indonesia naon tah? Nah, tidak ada awalnya. Kalau Allah wujudnya itu kidam. Kalau kita bigori kidam. Allah itu tidak ada awalnya, kalau kita ada awalnya. Apakah kita bako? Bako itu langgeng. Kita bako. Allah bako. Sama bakonya Allah itu kidam. Tidak ada awalnya. Bakonya kita itu bigori kidam. Itu ada awalnya. Kita mah ada awalnya, cuman tidak ada akhir. Allah itu bako kidam. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita mah tidak ada akhir, cuman ada awal. Seperti surga neraka. Surga neraka itu bako, tidak ada akhir, cuman bigori kidam. Ada awalnya. Apa awalnya? Allah yang menciptakan. Apakah benar kita ini bako? Bako lah. Terus apa dengan kematian? Kematian itu cuman ilusi. Kematian itu cuman ilusi menurut hakiki. Makanya bahasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu tidak mati, cuman kita tuh balik. Kenapa adanya kematian? Itu ditakribillah, supaya kita dekat kepada Allah. Kematian itu cuman ilusi menurut hakiki. Adanya kematian itu syar'i, supaya ditakribillah, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dikarenakan silah mausulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kematian. Silah mausul, pelantaraan, jembatan kita menuju kepada ilallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dengan kematian. Makanya menurut ulama torekat bahwa kematian itu tidak ada. Menurut ulama torekat dan hakikat, adanya kematian itu menurut ulama syariat. Menurut syariat kematian
Kata tadi alasannya litakribillah, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat dan tarekat itu kematian tidak ada. Kita cuman balik kepada Allah. Ada juga dalil sifat wujud. Dalil sifat wujud ulama, dari ulama itu adanya alam semesta dengan isinya. Nah, kita bahas. Perhatikan baik-baik. Ada seorang abuya berpendapat bahwa jikalau adanya Allah itu dikarenakan adanya alam semesta dan seisinya, lalu saya mau bertanya, jikalau alam semesta dan isinya tidak ada, Allah ada gak? Kan kata tadi, ulama, ijma ulama mutaqaddimin wa ulama mutakhirin berpendapat bahwa adanya Allah itu adanya alam semesta dan isinya. Dalilnya adanya Allah yaitu adanya alam semesta dan isinya. Jikalau alam semesta dan isinya tidak ada, Allah ada gak? Dia menjawab, jikalau alam semesta tidak ada, maka Allah pun tidak ada. Jadi kiasan gini, tahu kolong, ranjang, sarang kolong, tahu gak? Kolong itu bawah ranjang, cek bahasa Sunda mah kolong, non bahasa Indonesia kolong. Ranjang di bawahnya ada kolong. Adanya ranjang apakah dikenakan adanya kolong? Adanya kolong apakah dikenakan adanya ranjang? Adanya kolong dikenakan adanya ranjang. Jikalau keronjongnya ranjangnya dibasmi, dibakar, kolongnya ada gak? Ada gak? Begitu juga jikalau adanya Allah dikarenakan adanya alam semesta di isinya, maka ketika alam semesta dirinya tidak ada, maka Allah pun tidak. Bener tuh gitu. Bener tapi salah sana teh. Kumanya. Nah, orang diklarifikasikan, orang tabayunkan, dijelaskan. Jadi menurut saya mau dibedakan saha ngaran nama pokoknya Abuya we kalau anti Mesir. Abuya kalau Mesir eta gus profesor deh. Itulah bahwa setinggi-tingginya ilmunya manusia pasti ada titik kelemahan. Adanya ranjang apakah dikenakan adanya kolong? Apakah adanya kolong dikenakan adanya ranjang? Adanya kolong dikarenakan adanya ranjang, adanya ranjang dikarenakan adanya kolong. Jikalau ranjangnya dibasmi, dibakar, maka kolong pun ada. Ngerti gak? Jangan jawab bahwa kolong itu tidak ada. Ada kolong. Ingat, yang kita pikirkan itu cuma nama. Kolong itu sebuah nama. Kalau menurut ulama nahwiyin itu namanya isimnya isim dorok. Doroknya dorok makan. Dorok makan itu dorok isim yang menuduhkan kepada tempat. Jikalau ranjangnya dibakar, dibasmi, emang nama kolongnya itu tidak ada, cuman tempatnya ada. Begitu juga dengan alam semesta, ketika alam semesta itu hancur, yang disebut kiamat kubro, maka lapan Allah itu tidak ada. Lapan Allah itu tidak ada. Mana dalilnya? Kullu syai'in fanin. Semua alam semesta, semua makhluk ciptaan Allah fanin, pasti akan hancur. Illa wajhahu. Kan gitu dalam Al-Quran. Di kullu syai'in fanin.
Tidak illallahu, tapi illa wajhahu, kecuali zat Allah. Jadi ketika alam semesta hancur, lafaz Allah pun tidak ada. Yang ada itu wajhahu, zatnya. Dikarenakan lafaz Allah itu cuma simbol syariat. Dikarenakan bahwa Tuhan kita itu la sautun wala harfun, tidak ada suara, tidak ada huruf. Awas, Tuhan kita itu la sautun wala harfun, tidak ada suara, tidak ada huruf. Gimana lafaz Allah? Itu adalah simbol syariat supaya manusia itu gampang beribadahnya. Contoh Ka'bah simbol. Bukan berarti itu Baitullah Allah ada dalam Ka'bah, kan gitu, bukan? Itu cuma simbol. Kita sholat itu bukan bimana sujud, menyembah. Sujud itu bukan menyembah. Sholat itu kan ibadah. Sholat itu ibadah. Di dalam sholat ada sujud. Sujud di dalam sholat itu bukan arti mana menyembah. Bukan menyembah. Apa artinya? Lihatlah dengan nama ibadah. Ibadah itu berasal dari lafaz abada, ain badal, ngabdun. Apa tuh abdun? Mengabdi. Jadi ibadah itu adalah mengabdi. Salat itu adalah mengabdi kepada Allah. Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kata Allah sujud, dia sujud. Jadi bukan natijah bahwa yen Allah lah yang mesti wajib disujud, disembah satu-satunya. Gimana dengan iblis? Gimana dengan para malaikat? Pas waktu itu Allah menyuruh kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Berarti menyembah, bersujud itu bukan korena, bukan natijah bahwa yen itu khususiyah kepada Allah. Khususiyah kepada Allah cuma satu, mengabdi. Anapun menyembah itu cuman isi dari pengabdian Allah. Isi pengabdian. Iblis Ajajil ilmunya kan paling tinggi. Ilmunya paling tinggi. Bahkan para malaikat pun kalah dengan ilmunya. Tapi Allah memberi ujian, cobaan, pengabdian Ajajil itu bagaimana kepada Allah. Pas waktu ketika Allah menyuruh Ajajil menyembah, bersujud kepada Adam, ternyata Ajajil itu tidak mau, dikarenakan ada litakabur, sombong. Ada sifat sombong. Makanya lah di sana ketika Ajajil tidak mau bersujud kepada Adam, maka Allah mengutuknya menjadi iblis. Baik lagi, adanya kolong dikarenakan ada ranjang. Apakah adanya ranjang dikarenakan adanya kolong? Jadi jawabannya adanya ranjang dikarenakan ayana kolong. Lamun jikalau ranjangnya dibasmi, dibakar, kolongnya ada? Gak ada. Yang ada itu tempatnya, ruangannya. Ya kolong itu kan nama. Apa sih arti sebuah nama? Gitu.
Seperti tadi lafaz Allah itu cuma simbol. Itu syariat supaya gampang beribadahnya manusia. Jadi Allah itu simbol syariat jiwa, ruh. Simbol syariat ruh. Ketika ruh kita itu keluar pindah ke alam barja, maka lafaz Allah juga itu pindah ke alam barja. Jadi kalau ada yang bertanya, jikalau manusia mati, Allah ada gak? Enggak. Jikalau manusia mati, maka Allahnya enggak ada. Allahnya itu pindah ke alam barja. Jadi tidak ada lagi lafaz Allah di mayit. Jadi adanya Allah itu di alam barja ketika meninggal. Makanya datang pertanyaan, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu, lafaz Allah adalah Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ketika kita di alam barja, waman nabiyuka, siapa nabimu? Tidak akan bisa menjawab Muhammad nabi, bahwa Muhammad nabiku, jikalau kita tidak ma'rifat kepada Muhammad dan tasdik kepada Muhammad. Cuman penjabaran tasdik secara umumnya itu bahasanya iddi'an wal qabul, mengaku dan menerima. Iddi'an mengakui dengan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah ke Muhammad dan ajaran-ajaran yang diturunkan ke Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Iddi'an, kita mengakui Injil, Taurat, Zabur, itu harus mengakui bahwa yang itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ada 104 kitab. Itu iddi'an, wajib iddi'an, mengakui adanya. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 104 kitab. 60 kitab diturunkan ke Nabi Sis. 60 kitab diturunkan ke Nabi Sis. 30 kitab diturunkan ke Nabi Musa. Genep 10 kitab diturunkan Nabi Sis, 30 kitab diturunkan Nabi Musa, 10 kitab diturunkan ke Nabi Ibrahim. Genep 10, 30, 10 jadi 100. Tah nu opat Injil, Taurat, Zabur yang Al-Quran, jadi pas 104. Jadi kita iddi'an itu mengakui, wajib mengakui bahwa itu adalah ajaran Allah. Cuman ada yang wajib qabul, ada yang haram qabul. Qabul itu menerima. Yang wajib qabul itu cuma satu, yaitu kitab Al-Quran. Yang 103 kitab itu tidak wajib qabul, bahkan haram, tidak boleh diterima. Dengan istilahnya tidak boleh diajarkan, tidak boleh dilaksanakan amal-amal isi-isinya. Jikalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, jangan kita memakai ajaran-ajaran selain ajaran yang diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad. Kita hidup di zaman Jokowi, jangan pakai undang-undang zaman Soekarno. Bahaya, kayak bisa-bisa dipenjara. Jadi perbedaan zaman-zaman baheula dulu dengan zaman sekarang itu pasti ada keistilafan yang tabayun, ada perbedaan yang jelas. Makanya diharamkan untuk qabul. Satu aja contoh, di zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, bunuh diri itu diwajibkan. Bunuh diri diwajibkan. Jadi zaman dulu, zaman Musa zaman Fir'aun, jikalau ada yang mau bertobat,
maka Allah menurunkan hukum kepada Musa, "Hai Musa, jikalau kaum kalian ada yang mualaf, ada yang masuk ajaranku, ada yang masuk ajaranmu, faktulu anfusakum, maka bunuhlah dirinya sendiri." Wajib bunuh diri. Tapi ajaran Muhammad bunuh diri diharamkan. Tapi ulama wujidal hukmu wujidatil ilat. Di mana-mana ada hukum pasti ada alasan. Kenapa Allah mewajibkan bunuh diri? Dikarenakan waktu itu kaum Nabi Musa jikalau bertobat masuk agama ajaran Nabi Musa, ketika ketahuan oleh Fir'aun dibunuh. Sebelum dibunuh itu diancam dulu, disuruh keluar dari ajaran Musa, disuruh murtad. Sudah murtad dibunuh, jadi dia mati keadaan murtad. Jadi waktu itu genting, Fir'aun mencari siapa yang masuk ajaran Muhammad, langsung diculik, langsung dibawa, disiksa, suruh murtad. Ketika sudah murtad dibunuh, jadi dia mati ketika keadaan murtad. Makanya ketika bertaubat langsung bunuh diri supaya aman, dia mati dalam keadaan Islam. Itu ya waktosna ugi kata sabar itu ya. Ya tos tengah genep bisi ieu mah bila anu komen lami teuing terlalu lama. Kinten sepakatna ieu tabu sabaraha ieu. Jadi kadang-kadang kalau ngaji mah cuman sebentar juga itu lama. Kalau tahun baruan menunggu dari Isya sampai jam 12 itu sebentar. Jadi perlu diketahui, kalian tidak akan menyesal di alam barzah, di alam mahsyar tidak akan menyesal. Lamun cek bahasana teu kaboro beunghar, tidak akan menyesal. Teu kaboro ngabagiakeun orang tua, tidak akan menyesal. Teu kaboro modoan salat, moal menyesal. Teu kaboro modoan puasa, moal menyesal. Teu kaboro segala-galanya dalam dunia tidak akan disesali. Yang disesali nanti di alam barzah, di alam mahsyar cuma satu. Gak ngaji, satu. Yang akan disesali di alam barzah dan di alam mahsyar satu. Tidak mengaji. Ingat, ada dalil, al ilmu aslul hayat. Ilmu itu pokoknya kehidupan. Yang sok dibaca dalam tahlil. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzib man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Garis bawah itu fayaghfiru dan wa yu'adzibu. Fayaghfiru, Allah mengampuni liman kepada orang manusia yasa, ya terserah Allah. Yu'adzibu, dan Allah menyiksa liman kepada makhluk yasa, ya terserah Allah. Cuman ada riwayat kisah, ada satu yang meninggal, orangnya rajin ngaji. Ada yang satu lagi meninggal, dia gak ngaji. Ketika di alam barzah, ini bukan alam mahsyar, di alam barzah. Ketika di alam barzah, malaikat munkar nakir datang bertanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Yang suka ngaji gak bisa menjawab. Yang suka mengaji gak bisa jawab Allah Rabbi. Ketika malaikat munkar nakir mau memukul dengan gegendirnya, Allah tahan. Kif, jangan. Kenapa ya Allah? Tanya dulu, kenapa alasannya dia tidak menjawab? Ditanya. Ngajawabna eta jalma anu sok ngaji teh, Gusti, aku suka mengaji, suka bertanya, suka berkumpul dengan para ulama,
Cuman dikarenakan saya bodoh. Kadang-kadang ngaji, pas waktu pulang ke rumah lupa. Masuk ilmu ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Jadi kalau ngaji, saya suka ngaji. Kalau berkumpul dengan ulama, ya saya suka. Kata Allah, coba lihat CCTV dunia. Buka CCTV, ternyata ada CCTV dunia, dibuka. Bener cenah. Aya ngalariung ya. Beungeut sia aya, wah aya CCTV. Jadi jelema teh di alam dunia teh aya nu jahlun mahdun, aya nu jahlun goer mahdun. Jahlun mahdun, bodoh meles. Ari bodoh meles mah walaupun ngaji setiap hari tetap dia bodoh. Saya punya teman dari Cirangkong. Pas waktu pertama saya datang ke pondok 2001, itu teman saya dari Cirangkong udah 4 tahun. Kelas 0. Kalau sampai dulu namanya kelas bubuk. Sampai sekarang, sampai saya 4 tahun, 5 tahun sudah jadi pengajar, dia tetap kelas 0. Saya datang, dia udah 4 tahun. Saya udah 5 tahun pengajar, dia tetap kelas 0. Berarti 4 tambah 5, selama 9 tahun dia tetap di kelas 0. Itu jahlun mahdun, bodoh meles. Jadi walaupun dia itu diruqyah gimana pun juga tetap bodoh. Gitu. Bawaan pabrik kita mah. Jadi ada jahlun goer mahdun, bodoh selain melas. Itu dikarenakan bodoh itu dikarenakan tidak mengaji, dikarenakan tidak bertanya, dikarenakan itulah pokoknya nama. Jadi pas waktu ditanya jawabannya itu, saya suka ngaji, pas lihat CCTV ada, benar itu ada. Pagi-pagi sesudah subuh ngaji, si anu ada. Maka Allah berkata, fayaghfiru liman yasha, maka Allah aku mengampunimu. Itu cuman gara-gara ngaji, nggak bisa jawab Allah Rabbi, yang penting ngaji. Fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni. Berbeda dengan yang satu lagi, jahlun goer mahdun. Ketika ditanya marabbuka nggak bisa menjawab, ditanya alasannya, ternyata dia itu tidak tahu makrifat kepada Allah dikarenakan tidak mengaji. Dilihat CCTV, benar, main HP, tahun baruan, mojok, main slot, bahaya. Maka kata Allah, wa yu'adzib may yasa, maka aku menyiksanya. Cuman gara-gara gak ngaji. Makanya ijma ulama sepakat, yang akan kau sesali di dunia itu cuma satu, gak ngaji. Yang penting ngaji. Masalah bisa dan tidak bisa tidak wajib. Wajibnya cuma satu, ngaji. Masalah bisa dan tidak bisa itu tidak wajib. Cuman ada korena, wajibnya tidak bisa itu, tidak wajib itu, cuman wajib berusaha. Jikalau sudah berusaha tetap tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa illa usaha sekuat. Gusti, aku sudah berusaha sekuat mungkin mendengarkan kajian tapi saya tidak bisa. Ya udah, tetap fayaghfiru liman yasha, aku mengampuni. Itulah silah mausul tabarukana, ngaji. Makanya pengajian walaupun gratis, bioskop bayar, pengajian gratis, asal daek dahar menang, nginum menang, kita alam bung dahar. Makan kalau kita beli itu gak bakal nyampe 10.000 gak bakal cukup. Cuman ada, jikalau kita ada mendengar bahwa ada ilmu yang lebih tinggi, yaitu adab. Jangan pakai dalil, jangan dipakai dalil untuk menjadikan hujah kepada orang alim. Jadi kebanyakan mayoritas itu
adab itu lebih tinggi dibanding ilmu, itu dipakai dalil untuk menghujat para ustadz. Ada ustadz yang salah, ada ustadz yang gini, ada ustadz yang gitu, wah pakai dalil. Ternyata ustadz juga kalau tidak beradab, bla 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 bla, gitu, tidak boleh. Jadi ustadz salah dan benarnya itu ilmu. Ustadz itu salah dan benarnya itu ilmu. Khud ma sopa da makadar. Khud ma sopa, ambil yang bagusnya, da makadar, buang yang itu. Jadi salahnya pakai ilmu itu gimana? Maksudnya salahnya itu ilmu bukan berarti harus dituruti. Maksudnya gini, itu seorang ustadz udah tergoda, itu seorang ustadz yang alim, apalagi awam. Maksud pemikirannya harus gitu. Jadi bagus dan jeleknya ustadz itu adalah ilmu. Dia seorang ustadz sudah seperti itu, apalagi saya seorang awam. Gitu. Insya Allah panjang umur semua. Ini pengajian apakah hari ini saja, apakah berlanjut? Berlanjut. Jikalau berlanjut, nanti kalau panjang umur, tolong ada istilah mutorohah. Mutorohah itu bertanya, tapi bertanyanya dikarenakan waktunya itu sedikit, cuma sejam lah. Jadi pas waktu minggu depan, jikalau ada pertanyaan ditulis atau WA, nomor WA saya ada di Kang Anggi, tapi Kang Anggi nggak ada ya. BKM ada. Jadi kalau ada pertanyaan WA saja nomor saya, nanti dijawabnya pas waktu ngaji. Jadi kalau ada pertanyaan WA ke nomor saya, nanti saya jawabnya nanti pas waktu ngaji. Jadi waktu ngaji dibagi, kalau 1 jam rutinan, membuka kitab setengah jam itu menjawab pertanyaan. Jadi awas, ilmu kajian yang wajib itu adalah mutorohah. Saya orang pertama yang menyebut mengkaji rutinan itu tidak wajib. Saya orang pertama ngaji rutinan, baca kitab, membahas kitab, bla 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 bla, itu tidak wajib. Itu cuma tabarukan, ngalap berkah. Yang wajibnya itu adalah mutorohah, tanya jawab. Dikarenakan hadis Rasul, tolabul ilmi baridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib, fardu. Cuman orang tidak tahu apa definisi dari ilmu tersebut. Tolabul ilmi, ilmu di situ dalam kitab ta'lim terangkan ilmul hal. Ilmu hal maksudnya wajib itu ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Ilmu hal itu ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Kan manusia kan berpikir beda-beda, nasibnya berbeda-beda, sesuatu yang dialami berbeda-beda. Ada yang dia itu mengalami masalah nifas, contoh perempuan. Ada yang mengalami masalah haid. Kalau laki-laki, ada yang mengalami masalah bau wudu, takutnya salah, takutnya nggak salah. Terus ada perbedaan istilah pendapat. Saya melihat teman saya kok wudunya begini, kok sholatnya begini, itu gimana gitu. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang dibutuhkan pas waktu sekarang, yang dia alami sekarang. Itulah ilmu yang wajib dikaji. Dengan tata cara apa? Dengan tata cara bitori kotil torhati, dengan tata cara bertanya. Bertanya itulah yang wajib. Jadi tolabul ilmi fardotun ala kulli muslimatin, itu ilmunya ilmu hal. Saya kaji dalam kitab Ta'lim dijelaskan bahwa ilmu di sana adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang dibutuhkan pada waktu itu. Dengan tata cara apa? Bil mutorahati, dengan tata cara
bertanya. Apalagi kan madhab ada 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kadang-kadang kita melihat orang sembahyang, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ini bergerak-gerak, wah sesat tuh. Ada yang sembahyang lagi Allahu Akbar di dada, wah Syiah. Ada lagi yang tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi gini. Jadi ada yang gini-gini, ada yang gini. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah yang suka kita pakai. Jadi mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar. Cuma kita tidak tahu dikarenakan cuma tahunya cuma searah. Orang cuma tahu searah, bahayalah, bisa menyesatkan orang lain, bilang orang sesat. Jalan ke Jakarta atau jalan ke Bandung cuman tahu satu arah, ketika macet bingung. Tapi kalau orang tahu segala arah, ketika macet, ada jalan tikus, muter, masuk. Tapi kalau cuma satu arah, ya bingung lah, tersesat ya. Jadi yang berputar-putar itu adalah Imam Maliki. Imam Maliki itu gurunya Imam madhab kita. Imam madhab kita Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Imam Syafi'i telunjuk pas waktu syahadat asyhadu alla ilaha pas dapat illallah. Tapi gurunya Imam Maliki itu ketika asyhadu alla ilaha illallah berputar-putar. Antara guru dan murid berbeda, tapi itu tidak menjadikan masalah, semuanya benar. Gitu. Wudunya Imam Syafi'i dan wudunya Imam Maliki berbeda. Wudunya Imam Syafi'i dan wudunya Imam Maliki berbeda. Imam Syafi'i ada istilah dalkun. Dalkun mengosok. Dalkun itu namanya. Menurut Imam Syafi'i sunat. Menggosok-gosok itu pas waktu wudu itu sunat. Tapi menurut Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, dalkun itu wajib. Pembatalan wudu beda. Pembatalan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, guru dan murid berbeda. Menyentuh istri setelah wudu menurut Imam Syafi'i batal. Menyentuh kulit istri tanpa ada menurut Imam Maliki tidak. Menurut Imam Syafi'i batal, Imam Maliki tidak. Jikalau tidak ada nafsu. Jadi menurut Imam Maliki, jikalau tidak bernafsu menyentuh istri itu tidak batal. Tapi tetap Imam Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i imam madhab kita, mau ada nafsu mau tidak ada tetap batal. Mana yang benar? Semuanya benar. Cuman mayoritas Indonesia pakai madhab Syafi'i. Cuman awas, hati-hati, jangan mukhtalif, mencampurkan. Boleh mencampurkan, cuman jangan satu qoliyah, satu paket lah, jangan satu paket. Contoh, wudunya pakai wudunya Imam Syafi'i, tapi pembatalannya pakai pembatalan Imam Maliki, gak boleh. Jikalau kita wudu Imam Syafi'i, maka pembatalan pun Imam Syafi'i. Jikalau kita pengen pakai pembatalan wudu Imam Maliki, maka wudunya juga harus pakai wudu Imam Maliki. Jadi jangan mencari yang enak-enaknya aja. Wudunya Imam Syafi'i, pas pembatalan ngambil pembatalan Imam Maliki, yaitu ketika bersentuhan dengan istri tidak batal dengan alasan malas wudu lagi, nggak boleh. Harus satu paket. Sekarang zamannya mukhtalif, bercampur-campur. Contoh masalah zakat kemarin-kemarin, ada yang pakai beras, ada yang pakai duit.
Di sini ada yang pakai duit. Imam Syafi'i itu tidak wajib, tidak sah zakat fitrah pakai uang. Itu wajib bahan pokok, beras bahan pokok. Ada yang membolehkan pakai uang, itu bukan Imam Syafi'i tapi Imam Hanafi. Disitulah bahayanya. Bahaya gini, madhab Imam Syafi'i taklid kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Sedangkan ukuran Imam Syafi'i, zakat fitrahnya Imam Syafi'i dan ukuran zakat fitrahnya Abu Hanifah itu berbeda. Ukuran zakat fitrah Imam Syafi'i itu natijahnya berapa? 3,5 liter. 1 sok. Kalau ukuran kita 3,5, itu ihtiyaton, hati-hatilah. Kalau Imam Hanafi itu 5 sok. Saya hitung kurang lebih pakai uang 200.000. Yang jadi permasalahan, madhab Imam Syafi'i taklid kepada Imam Abu Hanifah pakai duit, tapi ukurannya balik lagi ke Imam Syafi'i dengan harga beras 3,5. Itulah yang jadi permasalahan. Jikalau kita pakai uang taklid ke Imam Abu Hanifah, maka ukurannya itu wajib pakai ukuran Imam Abu Hanifah. Kemarin pakai uang berapa? 30.000, 55, 35. Itu 35 pada ukuran Imam Syafi'i. Dikarenakan pakai uang taklid kepada Imam Abu Hanifah, maka jangan pakai ukuran Imam Syafi'i, pakailah ukuran Imam Abu Hanifah. Gitu. Jadi jikalau kita bertaklid kepada Imam Abu Hanifah pakai ukuran Imam Syafi'i, apa bedanya berwudu Imam Syafi'i tapi pembatalan pakai Imam Maliki? Itu tidak boleh, diharamkan. Bahkan itu kata ulama namanya iman taklid. Orang yang mempunyai iman taklid dalam kitab Ushul diancam. Orang yang mempunyai iman taklid Allah akan beri ujian, yang itu ujian sangat dahsyat dan berat sampai-sampai dia ingin mati. Iman taklid. Hati-hati. Jadi taklid kepada 4 madhab mencari yang enak-enaknya saja. Jangan. Kata tadi, silakan muhtalid atma dengan dasar 1 paket. Jikalau kita pakai madhab Imam Syafi'i, zakat Imam Syafi'i, maka ukurannya pakai Imam Syafi'i, maka bahan pokok bentuknya harus Imam Syafi'i. Jikalau kita taklid Imam Abu Hanifah, maka bahan yang harus dipakai kalau Imam Abu Hanifah beserta ukurannya. Itu. Jadi nanti minggu depan sebelum pengajian dimulai harus ada WA, pembahasan, pertanyaan-pertanyaan. Jadi 30 menit membuka kitab, 30 menit saya menjawab. Arti? Gitu. Jadi bebas. Jadi pertanyaan bebas. Jadi apa saja. WA saya ada di Pak DKM. Jadi ilmu yang wajib dikaji itu ilmu hal bitorikotil motor hati dengan tata cara jalan tanya jawab. Udah jam 6. Udah segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hok. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa tukina wa maulana Muhammad wa sallim wa ala kulli syaratina wa sabi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa rahmatan ila al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqil maut wa najatan min an-nar wal afiyatan fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Yusuful Hamdani. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk selanjutnya mari kita untuk santap sarapan pagi yang sudah disediakan dari pengurus Masjid Darul Falah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.